Ya, zaman dulu gue benci banget apa yang gue kerjain, tapi tetap gue kerjain ya, day after day ya. Hari demi hari gue nggak pernah skip, gue kerjainnya gue telan aja tainya gitu. Lu kira gue seneng jualan sedotan stainless? Lu kira gue sedang jual minyak rambut? Gue nggak peduli kura-kura itu mau mati, semua gue nggak peduli. Ya gue lakukan itu karena gue harus, karena orang tua gue butuh makan. Gue selalu bilang orang paling kaya di Cina itu yang jualan air kemasan, Nongfu Spring. Dia nggak peduli dengan air kemasan itu. Dia cuma di situ untuk bikin duit. Akan ada periode di mana rasanya hidup lu udah coba yang terbaik tapi rasanya nggak kemana-mana. Tapi lu harus force terus, lu paksa terus gitu. Kayak roket yang mau ke atas gitu. Ketika udah ketemu resistance ya itu akan sulit sekali. Tapi ketika udah keluar ke ruang angkasa akan gampang. Jadi lu cuma perlu dari tanah sini keluar angkasa. Kalau jalannya mudah, semua orang akan cari jalan yang gampang ya. Gue bilang hidup ini mirip sama Squid Game. Kita ada 500-600 orang di sini, cuman satu yang menang. Tapi menang itu butuh apa? Butuh tusuk teman sendiri, butuh jorokin teman sendiri. Untuk lakuin apa yang orang lain gak mau lakuin. Ya. Ketika pulang, orang pada tidur, kita masih kerja. Hidup ini persis kayak begitu. Rewardnya akan cuma dikasih, uangnya itu yang besar di atas cuma dikasih ke satu orang. Gak akan pernah dibagi ke orang banyak, karena cuma satu orang yang dapat semua uangnya. Cuman orang-orang kayak gue yang dapat semua uangnya. Lu jangan mikir gitu, gue enak. Oke, gue punya duit triliunan di sini. Kalau lu punya duit 1 miliar aja enggak. Lu lihat apa yang udah gue lakukan untuk mendapat duit yang gue punya sekarang, dan apa yang lu lakukan untuk cuma dapat duit kecil lu itu. Pengorbanannya beda. Lu harus punya tekad yang orang lain gak punya gitu. Lu harus bisa melalui ya jalan-jalan yang menuju kesengsaraan, gue bilang tadi. Akan ada periode lu males, akan ada periode lu capek banget gitu. Ada periode lu mau nyerah, lu main Squid Game ini lu mau ditusuk dari belakang gitu, udah ditusuk pakai garpu lu dari belakang. Tapi jangan lu cabut garpunya, lu colok lagi ke mata orangnya gitu kan, lu congkel keluar. Itu hidup. Gue nggak jamin kok, lu ngikutin jalan yang gue ambil ini ya, lu ngikutin ajaran gue ini, gue nggak jamin lu bisa jadi bahagia. Tapi gue jamin satu hal, gue jamin hidup lu berubah ya, dan lu jadi orang kaya. Dan gue kasih tahu rahasianya hidup ini ya. Dengan uang lu bisa bikin bahagia orang sekitar lu. Walaupun diri lu nggak bahagia nggak apa-apa. Tapi dengan uang tuh lu bisa bahagiain orang sekitar lu. Dan menurut gue itu adalah arti dari hidup. Ya, untuk orang lain bukan untuk diri sendiri. Untuk keluarga lu. Ya, orang tua lu bisa bahagia. Mungkin lu nggak bahagia. Karena gue bilang selalu kan, di setiap keluarga tuh selalu ada satu orang yang mungkin dia lebih nggak bahagia dibanding yang lain, tapi semuanya jadi bahagia karena dia. Jadilah orang yang seperti itu. Itulah artinya jadi manusia sejati menurut gue. Kedua, ya, kunci pertama, cari uang. Tukar semua waktu lu untuk uang, ya itu kunci yang pertama. Kunci kedua, lu harus bisa untuk nyimpan uang. Ya, jangan kebanyakan gaya. Ketika gue punya duit ratusan miliar di rekening gue baru beli supercar. Gue bukan orang yang baru 5 miliar beli mobil 1 miliar akan dijual lagi ke orang tolol gitu. Gue ada lihat tuh influencer saham gitu kan. Oh, pak dengan Porsche murahnya itu gue yakin duitnya mungkin cuma 5-6 miliar, tapi dia beli mobil misalnya 1,8 miliar. Akhirnya apa? Dijual lagi, ya di listing lagi di OLX gitu. Jangan jadi orang-orang gembel seperti itu gitu, ya. Gua itu sewa apartemen itu bertahun-tahun sebelum gua akhirnya bisa bangun penthouse yang gua impikan. Ketika uang gua udah banyak sekali ya, gua cuman pakai 2, 3